Dinginnya Ranukumbolo membuat kami semua terbangun. Ketika pagi sekitar pukul 6, setiap perwakilan kelompok pendaki diminta untuk kumpul di shelter oleh Ranger Semeru. Saat itu ada beberapa pemberitahuan penting mengenai boleh atau tidaknya untuk lanjut berangkat ke Kalimati, tempat camp terakhir sebelum ke puncak Mahameru. Dan kami harus menunggu kepastiannya sampai sekitar jam 9. Setelah adanya informasi dari pihak shelter Kalimati yang memberitakan bahwa pendakian saat itu cukup hanya sampai Ranukumbolo dikarenakan kebakaran sudah sampai Kalimati. Awal terjadinya kebakaran itu sekitar Arcopodo pada hari Selasa tanggal 17, sedangkan pagi ini tanggal 18. Artinya, kebakaran terjadi saat kami baru memulai perjalanan. Dan hari ini sudah merambat sampai Kalimati, juga ke jalur pendakian. Lantas saat itu kami harus patuh. Hingga tiba waktu di sore hari, kami hanya bermain dan berfoto ke Tanjakan Cinta, Oro-Oro Ombo, dan sampai Cemoro Kandang. Setelah puasnya menikmati dinginnya Semeru dengan menapaki kaki yang hanya sampai Cemoro Kandang, lalu kami kembali menuju ke tenda untuk bermalam kedua di Ranukumbolo. Malam kedua di Ranukumbolo. Gabut. Tapi jangan berkecil hati, insya Allah masih ada waktu dan biaya biar bisa kita sampai ke puncak. Amin. Yang penting kita pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat. Setelah tidur 2 malam di Ranukumbolo, pada hari Kamisnya kami memutuskan untuk turun dan keluar dari dinginnya Gunung Semeru tersebut. Selain itu, memang semua para pendaki juga dihimbau untuk kembali ke Ranupani dan pulang ke rumah masing-masing. Ditakutkan kebakaran api yang mempunyai potensi semakin meluas. Saat itu rasa kecewa mungkin ada di dalam diri kami, karena tidak bisa merasakan berkemah di Kalimati, juga tidak bisa menggapai Mahameru. Segala estimasi yang sudah terencana juga berantakan. Bahasa kasarnya, sudah jauh-jauh datang ke Semeru, tetapi kami tidak bisa muncak. Lantas, kami tidak patut menyimpan rasa itu, dan kami harus sadar bahwa seharusnya ada yang lebih merasakan kekecewaan atas terjadinya kebakaran di Gunung Semeru ini, yaitu mereka hewan liar yang memang gunung itu adalah rumah mereka. Dan saat itulah kami harus berimprovisasi agar rasa yang mungkin membuat kami sedikit kecewa bisa berubah menjadi sedih. Karena terbakarnya gunung, bahkan tidak hanya Semeru, beberapa gunung dan hutan yang lainnya pun terjadi kebakaran. Kita sudah sampai di Ranupani. Tapi itu gue nggak jatuh. Jadi tapi nggak langsung pergi. Waduh, ya hati gue ya. Oh langsung ini. Iya. Gitu. Keesokan harinya pada hari Jumat yang seharusnya baru turun dari Ranukumbolo, tapi saat itu kami sudah bersantai di rumah Cak Muklis. Dan niatnya kami juga akan mampir ke kawasan Bromo terlebih dahulu sebelum pulang.
Ternyata kawasan Bromo saat itu juga terjadi kebakaran. Dan sampai pada akhirnya kami hanya berdiam diri 2 hari 2 malam di rumah Cak Muklis sampai hari Sabtu. Karena tiket pulang yang sudah kami beli berbarengan dengan tiket pergi itu berangkat pada Sabtu sore. Gua nih bule. Balik bro, Jakarta bro. Yuk ke Jakarta kita. Dan karena Semeru terbakar, kami jadi menghabiskan waktu di rumah Cak Muklis sampai kami merasa itu di rumah saudara kami sendiri. Cak Muklis orangnya sangat baik dan ramah. Katanya sudah sering mempendaki bersinggah beberapa hari di kediamannya. Dan kami semua setuju dengan apa yang dibilang Cak Muklis, kalau kita harus datang kembali ke Semeru. Mungkin karena ada misi yang belum terselesaikan, dan ada kemungkinan juga kami tidak ke Semeru lagi jikalau kemarin sudah sampai puncak. Tidak semua rencana harus sesuai harapan. Tidak semua estimasi harus disesuaikan. Sepintar-pintarnya kita mengatur rencana, hidup akan selalu membawa kita pada destinasi yang kita tidak duga. Dan improvisasi adalah cara terbaik untuk mengikhlas dan juga bersyukur.